Kok belum tidur? Daripada mikirin postur, Mending kita baca kitab suci aja yuk. Biar iman kita subur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan Injil untuk esok hari, Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius, bab 17, ayat 1 sampai 9. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia yang sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, ini seringkali kita dengar pengalaman transfigurasi Yesus. Ya, Perubahan wujud Yesus di depan murid-muridnya. Tapi saya mau konsentrasi sama tokoh Petrus ini. Iya kan? Petrus itu dia bilang sama Yesus, "Yesus, betapa bahagianya kami di sini gitu. Biarlah aku dirikan 3 kemah untuk Yesus, untuk Musa, untuk Elia." Nah, karena dia senang melihat Yesus dalam wujud aslinya. Wah, luar biasa, hebat. Kita bisa lihat di sini orang yang mudah terbawa perasaan, seneng dia pengen di sini. Tapi ketika dia emosi, dia ingat kan yang motong telinga? Iya, ya kan? Kalau melihat kisah ini, Romo terbayang apa ya? Bapak sih Frater pernah ya kita naik gunung ya, waktu kita Frater, saya pernah juga naik gunung. Memang kalau udah di tempat yang enak, yang menyejukkan, apalagi kalau naik gunung kan capek ke atas, sampai atas tuh ngeliat sunrise, foto-foto, pengennya tuh nggak mau turun gitu. Dan biasanya turun itu lebih capek daripada naik, bener nggak? Ya kan? Karena lutut kan nahan beban. Gitu. Udah berat beban, tambah dosa-dosa lagi, bawa turun lagi, aduh. Udah gitu bawa sampah-sampah juga pasti jauh lebih berat. Jadi biasanya kita pegel itu lutut kena ya karena kita turun, bukan karena kita naik. Saya pikir apa yang dialami oleh Petrus itu merupakan hal yang wajar ya. Kalau dalam bahasa rohani mungkin dia mengalami yang namanya konsolasi. Konsolasi itu dimana kita sungguh mengalami hiburan rohani yang sangat besar. Tanda-tandanya hiburan rohani itu kita tuh sangat bersuka cita sekali tuh. Hati kita bawaannya pengen senyum, kayak orang gila lah gitu. Pengen senyum terus gitu, pengen ramah sama orang. Kalau kita ngomong tuh ngomongnya yang keluarnya yang baik-baik. Kalau saya lagi konsolatif tuh biasanya khotbah saya tuh bagus.
Wah, jadi kalau khotbah saya bagus-bagus berarti saya lagi konsolasi. Khotbah bagus, terus kita baca firman Tuhan, wah jadi ngerti semua, kayak ada lampu yang menerangi itu, cling gitu. Tapi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai lupa bahwa setiap ada tanjakan itu pasti ada turunan. Setiap kita naik itu pasti kita dituntut untuk turun, dan kita harus siap menghadapi yang namanya turunan itu. Ada yang namanya hiburan rohani, tetapi ada juga yang namanya kesedihan rohani atau yang disebut dengan desolasi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang dialami Petrus itu dia hanya terbuai dengan yang namanya hiburan rohani. Tetapi dia tidak siap dengan kesedihan rohani. Kalau dia hari ini mengatakan, Tuhan, kami bahagia di sini melihat Engkau ada Musa, Elia. Udah, kita di sini aja dah. Saya akan dirikan tenda buat engkau tinggal, satu buat kamu, satu buat Musa, satu buat Elia, biar kami melayani engkau di sini. Dia nggak sadar bahwa pribadinya beberapa minggu kemudian setelah itu, dia melihat Yesus dalam rupa yang lain. Yesus dalam rupa yang hancur babak belur di atas salib, bahkan tak berdaya, yang sama sekali tidak menunjukkan kemuliaannya ketika dia diadili oleh mahkamah agama. Mungkin dia bertanya-tanya, ini orang apa sih maksudnya? Kemarin kan saya lihat dia bercahaya, kok nggak menampakkan itu di sini? Ayo dong tunjukin gitu. Akibatnya apa ketika itu? Petrus akhirnya dia menyangkal Tuhan. Mana kata-kata ini? Harusnya kalau dia menerima Yesus dalam segala kemuliaannya, harusnya dia juga menerima Yesus dalam kondisi yang paling rendah sekalipun. Kalau kesetiaan cuman ditampakkan waktu gembira-gembira aja, apakah itu disebut dengan sahabat yang sejati? Ya? Biasanya kan cara kita menilai teman kan itu ya. Iya. Ketika kita berjumpa dengan kesulitan, temannya ini pada ninggalin atau enggak? Kalau ninggalin berarti bukan teman sejati. Tetapi kalau dia tetap ada bersama-sama dengan kita, bahkan ketika kita sulit sekalipun, itu dia. Jangan sampai kita hilangkan tuh. Itu pasti teman sejati tuh. Sahabat sejati. Dia ada saat kita susah. Nah, Petrus ini nggak begini. Makanya itu juga bisa terjadi, Bapak Ibu, dalam kehidupan rohani kita. Kita senang kalau kita mengalami hiburan rohani, mendapatkan banyak insight. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan salib-salib kehidupan kita, apakah kita juga tetap setia, mau memanggul salib sampai akhirnya? Atau malah justru sebaliknya, kita malah menyangkal, malah kabur, malah meninggalkan dan mengatakan, Tuhan saya nggak mau salib ini. Saya lebih baik ngangkat kemuliaan-Mu saja. Maka Bapak Ibu seringkali kan kalau janji perkawinan selalu diulang ya Romo ya. Iya. Saya berjanji untuk hidup bersama engkau dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Jangan mau untungnya doang, jangan mau sukanya doang. Dalam sehat, ya sakitnya juga dilihat nih, malang sama dukanya juga harus dilihat nih. Maka dalam perjalanan hidup ini kita selalu dituntut untuk konsisten dalam setiap keadaan. Setia, berjuang untuk setia. Maka mari kita renungkan dan mohon rahmat supaya kita diberi rahmat kesetiaan untuk menjalani hidup ini, supaya terus beriman dan bertumbuh dalam naungan Tuhan. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menutup hari kita pada malam hari ini dengan berdoa tobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan istirahat kita malam hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tidur. Selamat istirahat.